untuk selingan kita sama-sama mempelajari membaca kitab Minhajul Istiqamah. Dasar-dasar ini tulisannya Arab, bahasanya Indonesia, bahasa Melayu, Indonesia tempo dulu, Melayu gitu. Nah, mungkin waktu kecil ada beberapa di antara kita yang pernah belajar, mungkin lupa gitu. Jadi ini sekarang banyak digemari karya-karya ulama Nusantara pada saat sekarang itu banyak kembali orang belajar kitab yang kecil-kecil untuk mengenang kembali banyak, karena karya-karya ulama Nusantara banyak yang dilupain, banyaknya kitab yang besar yang asli dari Timur Tengah dibawa dipelajari. Sekarang kita malah justru melupakan kitab karya-karya ulama kita sendiri gitu. Jadi untuk itu mari sama-sama kita belajar membaca. Makanya saya berharap besoknya nih kalau buka kitab ini boleh dicoret itu kitab. Kalau emang yang nggak ngerti barisnya, boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Masalah ini dan itunya nanti koordinasi sama DKM masjid. Bisa dibawa pulangkah atau tidak, itu terserah DKM masjid. Yang jelas saya sudah kondisikan dengan DKM masjid. Nanti mungkin distempel dulu, boleh dibawa pulang atau lain sebagainya, itu tergantung keputusan DKM masjid. Yang jelas itu sudah saya serahkan di sini. Gitu. Boleh untuk pribadi, tapi ada syarat dan ketentuannya, mungkin itu kembali lagi ke DKM masjid ya. Kalau masalah kepemilikan kitabnya, kalau yang mau beli sendiri boleh, silakan. Nama kitabnya Minhajul Istiqomah, itu ada di Pustaka Amani itu dekat Kuitang yang saya tahu. Kalau di Jakarta Utara nggak tahu toko kitab sebelah mana, saya nggak ngerti. Di daerah Islamik ada toko kitab, nggak pernah tahu saya. Dekat Kuitang. Kuitang tuh Jalan Kembang tuh, Majelis Taklim Habib Ali. Sebelumnya itu ada Pustaka Amani, ada Menara Kudus di situ toko kitab dua. Jadi 15 ribuan ini kitabnya, harganya 15 ribuan ya. Nanti makanya saya bilang tergantung sepakat sama DKM aja gitu ya. Kalau masalah untuk kepemilikan pribadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca sekalimat apa nyimak enaknya? Nyimak, nggak usah ngikutin sekalimat, nyimak aja ya. Segala puji bagi Tuhan. Tuh kalau itu tuh puji ya itu enggak ini. Bagi itu huruf G, huruf kalau bahasa aksara Arabnya kaf titik di atas, tuh G dibacanya tuh. Bagi Tuhan seru sekalian alam, dan sholawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan keluarganya dan sekalian sahabatnya. Tuh, nun titik 3 dibacanya. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka ini kitab bernama Minhajul Istiqamah fid Dini Bisalamah. Artinya perjalanan yang betul dalam memegang itu kalau bahasa Betawi memegang. Ada yaknya tuh. Memegang agama Islam, yaitu perjalanan yang suci daripada segala kejahatan yang melanggar adat atau yang melanggar agama. Jadi ini kitab isinya tuntunan perjalanan yang benar, perjalanan yang tidak melanggar, dan selamat daripada segala kesakitan dunia dan selamat daripada siksa akhirat. Maka inilah perjalanan sekalian ulama dan aulia dan solihin dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, yang mereka itu sekalian mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh di kode doang tuh, Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dalam yang demikian itu adanya. Nah, sampai sini paham ya. Jadi ini kitab isinya tuntunan perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang benar yang membawa keselamatan. Bermula berkata yang mengarang kitab ini, maksudnya Habib Usman nih, bukan. Adapun sebabnya, maka kami membuat ini kitab, maka adalah itu karena 3 perkara. Jadi alasan Habib Usman menulis kitab ini ada 3 yang tersebut di bawah ini. Pertama, karena menyatakan kewajiban atas seumpama kami
bahwa menyatakan kebenaran di perkara agama bagi yang suka menerima kenyataannya. Jadi alasan pertama, beliau ingin menyatakan kebenaran bagi orang yang mau menerima. Ada juga orang yang nggak mau menerima. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mau menerima kebenaran tersebut. Kedua, karena niat menyampaikan, pengasih kebajikan, ilmu, dan menyampaikan nikmat, peringatan kepada sekalian saudara Islam. Nah, jadi nikmatnya ilmu, nikmatnya Islam, ini untuk disampaikan. Jadi Habib Utsman maksudnya supaya kita ngerti, bisa manfaat kita memeluk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menselamatkan mereka itu daripada segala kejahatan dunia dan akhirat dengan pengharapan kami bahwa tiga perkara ini menjadi baik pula kepada negeri adanya. Nah, maksudnya dengan dia ngarang kitab, dengan karya-karya ini, dengan alasan ini mudah-mudahan ada bawa manfaat bagi bangsa dan negara, terutama bagi umat Islam. Sebagai lagi diulangi di sini, sebagai diulangi di sini sebutan satu-satunya daripada tiga perkara ini dengan artinya dan dengan segala dalil-dalilnya. Jadi ada dasarnya, ada dalilnya. Beliau menulis ini kitab nggak sembarangan nulis, nggak asal ngomong, ada dasar, ada dalil. Bermula yang dikata menyatakan kebenaran di perkara agama, maka adalah itu terpecah di dalam 5 perkara. Tuh. Pertama, menyatakan barang yang wajib, maksudnya hukum dalam agama, itu ada 5. Menyatakan barang yang wajib, yang pertama wajib dikerjakan di perkara agama. Kedua, menyatakan bahwa segala kewajiban itu menarik olehnya akan segala kebajikan bagi orang Islam yang mengerjakan dosa, maka lantaran itu harap menjadi baik pada negeri. Jadi kalau kita ngerjain kewajiban karena takut mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun efeknya bagus bagi bangsa dan negara. Ketiga, menyatakan segala pertangguhan agama atas segala kejahatan. Maksudnya pertangguhan itu larangan. Larangan agama atas segala kejahatan. Keempat, menyatakan bahwa segala kejahatan itu menjatuhkan pada yang membuatkan dia ke dalam rupa-rupa kesusahan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita bikin jahat, kata pengarang ini kitab Said Utsman, itu akan ngerugi gitu. Kita sendiri yang akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Kelima, menyatakan bahwa agama Islam daripada meruntuhkan dengan suatu kebenaran atas orang-orang atau suatu kejahatan atas negeri, maka 5 perkara itulah yang terisi di dalam ini kitab. Jikalau dimengerti baik-baik di dalam antara pasal-pasalnya. Adapun dalil-dalil kewajibannya atas seumpama kami bahwa menyatakan perkara agama, maka inilah dari kitab Ihya Ulumuddin. Berarti beliau ini menukil dari kitab Ihya Imam Ghazali. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis di dalam kitab yang ditukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, diambil oleh Habib Utsman, ditaruh di kitab ini. Ma atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyina ayyubayyinu linnasi wala yahtumunahu. Artinya telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermula, tiada memberi oleh Allah Ta'ala akan seorang ilmu, akan seorang alim, akan ilmu,
hanya mengambil olehnya perjanjian atas ilmu itu, sebagaimana mengambil olehnya perjanjian itu atas sekalian anbiya, yaitu bahwa mereka itu wajib menyatakan ilmu pada orang-orang dan jangan mereka itu menyembunyikannya. Maksudnya seorang yang alim itu tidaklah diberikan ilmu kecuali untuk ngamalin dan menyampaikan lagi. Karena perjanjiannya al ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, sebagaimana dia mengambil perjanjian tuh. Kalau orang yang udah memiliki ilmu berarti perjanjiannya sama Rasul, para anbiya untuk disampaikan. Itu yang Allah kasih ilmu kepada orang-orang tertentu harus diamalin dan juga harus disebarluasin gitu. Jangan disembunyiin. Jika kita tahu satu kesalahan, ya sebut itu salah. Kita satu kebenaran, ya sebut itu kebenaran. Jangan dibolak-balik. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian bahwa orang yang berilmu itu terikat perjanjian. Itu terikat perjanjian dengan para anbiya. Gitu. Dengan Allah lewat para anbiya. Rasulullah sendiri menyatakan demikian, al ulama warasatul anbiya. Makanya kalau ada orang yang berilmu di satu wilayah, di satu tempat, di satu kampung, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka ilmu akan membawa mudarat baginya. Bagi orang yang berilmu tapi nggak mau ngamalin, buat dirinya kagak, buat keluarganya kagak, buat masyarakatnya apalagi. Jadi kualat, kalau bahasa Betawinya kualat, kalau bahasa agamanya mudarat, kejelekan terhadap ilmu gitu. Jadi ilmu itu karena apa? Karena ingkar dengan perjanjian tersebut. Itu Rasulullah yang menggariskan seperti itu. Adapun yang dikata niat menyampaikan pengasih kebajikan ilmu kepada sekalian saudara, maka inilah dalilnya dari hadis pula yang tersebut di kitab Ihya Ulumuddin. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ni'mal atiyatu wa ni'mal hadiyatu kalimatu hikmah." Hikmati tasmi'uha fatatuwi alaiha thumma tahmiluha illa akhulaka muslimu ta'limuha iyyaha ta'dilu ibadati sunnah. Artinya bermula sebagusnya pengasih dan sebagusnya pengantar, yaitulah sepatah ilmu. Mendengarkannya oleh engkau meliputkan, yakni memelihara akan oleh engkau padanya, kemudian menyampaikannya oleh engkau kepada saudara engkau yang muslim, mengajarkannya, terbandinglah pahalanya itu pada membuat ibadah setahun lamanya. Jadi jika kita mau ngamalin ilmu, kita datang ke pengajian, kita duduk, kita ngedengerin, terus setelah ngedengerin kita amalin buat diri sendiri, terus kita sampein, itu pahalanya ibadah selama setahun. Rasulullah tuh yang janji, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib. Rasulullah langsung yang janji. Jadi kalau kita mau ngamalin ilmu, terus kita sebarin luas lagi, itu pahalanya sama dengan ibadah sunnah setahun. Ada yang istiqomah ibadah sunnah setahun, susah. Kalaupun ada, banyak diantara kita bisa ibadah sunnah, tahajud, udah setahun lebih, udah bertahun-tahun. Tapi itu untuk pertamanya pasti susah. Tapi dengan satu kalimat yang kita dengar dari pengajian, dari majelis taklim, kita amalin, kita sampein, orang lain terus nyampein, terus ngamalin, itu terus tuh pahala jariah kita sama aja pahala ibadah sunnah dalam setahun secara istiqomah. Adapun yang dikata menyampaikan nikmat peringatan kepada sekalian saudara Islam, maka inilah dalilnya
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma abdu atathu mau'izatu fi dinihi innama hiya ni'matu minallahi siqat ilaihi fa in qabilaha sakara wa kana minal mu'minin. Artinya, siapa hamba telah datang padanya suatu peringatan di dalam perkara agamanya, maka itulah nikmat daripada Allah Ta'ala. Digiring kepadanya, maka jika menerima olehnya akan dia telah memberi syukurlah ia pada Allah Ta'ala atas nikmat itu, dan telah jadilah ia daripada orang yang beriman adanya. Kalau kita mencegah orang berbuat kejelekan, kata baginda Rasul, itu bagian nikmat dari kita. Kita mampu. Makanya jangan heran kalau ada dai, ada ulama, ada mubalik, ada kiai, ada habaib yang dakwahnya nuansanya amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar yang dikencengin sama dia. Jangan kita bilang, wah itu habib kenceng banget, wah itu kiai keras banget. Karena memang dia sudah merasakan nikmatnya bernahi munkar. Tapi harus dimulai dari diri dia sendiri. Dia mampu menjelaskan, menyampaikan nahi munkar, berarti dia sudah mampu mengamalkan pekerjaan yang jelek tidak dia kerjakan. Jangan kadang-kadang kitanya masih jelek, kita teriak-teriak nahi munkar. Kita ikut-ikutan sweeping, minuman keras, tapi kitanya masih ngentit minuman keras itu. Betul. Kita ikut-ikutan memberikan tanda tangan ACC tutup pabrik minuman keras, tapi sementara pajak pabrik minuman keras masih kita makan. Salah yang begitu. Berarti bukan nahi munkar. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah mampu untuk menyelenggarakan nahi munkar atas diri kita sendiri, kita sampaikan ke orang lain, itu sudah nikmat. Makanya dia pasang badan kalau orang-orang udah yang sampai yang seperti itu makomnya. Dakwahnya sudah nahi munkar. Dia udah nggak kenal lagi urusan dunia, mau mati ya mati. Bukan cuma di lisan, tapi kenyataan dan faktanya seperti itu. Karena ulama bagaikan angka yang ditambah dan dikurang. Jumlahnya sama, tujuannya sama. Ada ulama, ada kiai, ada ustadz yang alirannya lembut aja kalau ceramah. Ya kalau nyampeinnya lembut aja. Ada ulama yang sedang aja. Ada ulama atau ustadz yang lucu aja. Tapi ada selipan-selipan ilmunya. Ada yang ilmunya banyak, nggak ada, monoton aja. Ada yang keras-keras banget. Nah itu ibaratnya 1 tambah 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu ulama. Caranya saja yang berbeda. 4 tambah 6 sama dengan 10 juga. Ibaratnya seperti itu, seperti angka penjumlahan. Intinya mereka adalah sama, beliau-beliau adalah sama. Wajib kita hormati, wajib kita junjung nilai-nilai keilmuannya dan kebenarannya. Hanya saja caranya yang berbeda dalam berdakwah, dan caranya saja yang berbeda dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Jadi jangan gampang ngejas suatu golongan, kecuali memang sudah terbukti salah, sudah terbukti melenceng dari ilmu, banyak, udah muktabar nih satu ilmu gitu, udah terbukti dia salah, udah banyak yang berpendapat dia salah, tapi dia tetap nggak mau mengakui. Nah itu wajib kita ingkari ulama yang demikian. Itu termasuk ulama yang ulama yang jahat, ulama yang ingin memecah belah, baik memecah belah orang yang berilmu, lebih-lebih memecah belah orang-orang yang awam. Wajib kita tinggalin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lanjut. Ini dikit lagi habisin pendahuluannya ya. Adapun yang dikata menyelamatkan sekalian saudara Islam daripada segala kejahatan dunia akhirat, maka yaitu bahwa orang-orang yang menerima dengan ikhlas hati akan pengasihnya,
akan pengasihnya pertunjukan kitab ini beserta penglihatannya bahwasanya itu nikmat sebagaimana yang telah tersebut di dalam hadis itu, beserta ia menuruti pertunjukan agama yang ada di dalam ini kitab, maka selamatlah ia daripada segala kejahatan dunia akhirat dengan lantaran pertunjukan kitab ini jua adanya. Maka jika telah dimengerti baik-baik akan maksudnya yang mengarang ini kitab, bahwasanya itu karena barang yang kewajiban atasnya dan karena menyampaikan kebajikan ilmu dan nikmat peringatan kepada sekalian saudara, niscaya diketahuilah ketiga itu bahwasanya itu bukannya ia memerintah atau memaksud dengan pertunjukan yang tersebut di dalam ini kitab. Demikian pula jika telah dimengerti akan maksudnya pula karena menyelamatkan sekalian saudara daripada segala kejahatan dunia akhirat, niscaya diketahuilah ketiga itu bahwa itu bukannya ia melarang atau menyalah-nyala atas suatu apa-apa, melainkan hanya saja pengharapannya dengan ini kitab supaya boleh dapat manfaat pada sekalian saudara juga pada negeri. Itulah yang diharap pada Allah Ta'ala, memberi hadiah pada sekalian yang membaca dan yang mendengar padanya dengan selamat dunia dan akhirat. Amin. Bermula ini kitab ada di dalamnya 9 pasal. Pasal pertama, wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah pendahuluan daripada pengarang kitab, bahwasanya maksudnya dikarang ini kitab supaya mendapat manfaat kita yang menjalankan agama, juga manfaat baik bagi agama, karena di dalamnya 9 pasal itu mengatur muamalah dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makanya ini kemarin bahan gorengan nih, ini bahan gorengan menjelang 17 ini kitab. Disangka Habib Utsman itu adalah mufti penjajah, fitnahnya seperti itu. Nih kitab ini yang dibedah, yang dipermasalahkan. Nanti kita coba karena dalam hal ini 9 pasal tersebut mengatur muamalah berbangsa, bernegara dan beragama di dalam sistem kemasyarakatan. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya?